Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Ersa Amalia, NIM 4011800204 akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Yang pertama yaitu 3 konsep terkait. Yang pertama ada kajian pustaka, yang kedua kerangka konseptual, dan yang ketiga yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan hal mendalami, memahami, mencermati, serta mengidentifikasi bahan kepustakaan. Hal ini sangat relevan dengan permasalahan penelitian, karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan peneliti. Kajian pustaka ini sangat penting, karena akan memberikan jaminan bahwa pencarian jawaban yang dilakukan oleh seorang peneliti telah melalui pemikiran yang dilakukan secara logis. Manfaat kajian pustaka. Yang pertama, peneliti akan memperoleh kepastian apakah masalah yang sedang dikaji sudah menemukan jawaban secara tuntas. Yang kedua, peneliti akan menemukan masalah potensial yang dapat dikaji peneliti yang tekun dalam melakukan kajian pustaka. Karena seorang peneliti akan merasa dituntun untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian, serta peneliti akan merasa mantap untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Yang kedua yaitu kerangka konseptual. Merupakan proses konsep yang memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini memberikan petunjuk kepada peneliti dalam merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Pendahuluan merupakan bagian yang memberikan gambaran topik penelitian yang akan dikaji. Yang kedua yaitu komponen studi pendahuluan. Yang pertama, pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penelitian. Yang kedua yaitu elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Artinya mencermati tinjauan terhadap penelitian kepustakaan pada penelitian dalam bidang yang dikaji atas riset atau penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu gambaran tentang hubungan atas hasil keputusan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Artinya menggambarkan hasil hubungan antara kepustakaan dan kerangka konseptual secara relevan. Baik, selanjutnya komponen kajian pustaka. Yang pertama, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Artinya, melakukan review penelitian terdahulu yang dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan nama peneliti, tahun penelitian, judul penelitian, dan hasil yang diperoleh terhadap tema yang akan diteliti. Yang kedua yaitu menggambarkan theoretical mapping atau karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Artinya memberi gambaran atau menjelaskan karya atau penelitian tersebut atau penelitian terdahulu berupa objek yang diteliti ataupun lokasi penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu komponen kerangka konseptual. Yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Artinya, mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau mendeskripsikan referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Yang kedua, yaitu mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, atau bukan untuk membahas pokok penelitian. Yang dimaksud yaitu menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara masalah yang diteliti dengan kerangka konseptual yang dipakai. Yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan teoritis antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, yaitu menjelaskan landasan pemikiran antara kerangka teoritis
dan penelitian terdahulu. Yang selanjutnya contoh kerangka konseptual yaitu pada studi kasus atas penggunaan conceptual framework dalam pelaporan keuangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.